Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. استر يا سيدي، استر يا سيدي شعبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله القادر المقتدر، والحمد لله الذي شرفنا بحب شيخنا القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، والحمد لله الذي شرفنا بحب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بمشيئته جمعنا وبرضوانه عرفنا إلى أقرب الطرق إليه ألا وهو الإيمان به. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kiai Bambang ya, Mariono, namanya Indonesia banget. Saya senang sekali kalau ketua MUI itu orang Toriko, nyambung kalau ngobrol. Dan biasanya kalau orang Toriko MUI fatwanya berkualitas, fatwanya hati-hati, tidak memusuhi saudara sendiri, terutama ahli-ahli zikir, ahli-ahli ma'rifat. Banyak tempat di sudut negeri MUI dijadikan sebagai alat memusuhi ahlullah. Ya, semoga MUI di Kepri ini khususnya yang dipimpin beliau bersama anggota-anggota beliau betul-betul membimbing umat Nabi Muhammad SAW, bukan memusuhi umat Nabi Muhammad SAW. Itulah umat dia. Tapi saya mau bahas asasiyah, tapi dalam perspektif akidah ahlus sunnah dan tasawuf ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kebetulan dan kebenaran karena tempatnya ngambil tafaul, ngambil berkah dari nama Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kami pun bawa kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini tanah Melayu ini termasuk Pulau Bintan ya, Pulau Penyengat, yang sekarang Bapak Ibu nikmati hasilnya adalah berkat dari orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau sebenarnya. Jadi pendahulu-pendahulu kita seperti Syekh Khalifah Syihabuddin di Pulau Penyengat ya, yang mufti dulu di masa Kesultanan, itu pengamal Thariqah Samaniyah Qadiriyah, pada Qadirinya ya. Dan cara mensyukuri nikmat ini tidak hanya menyebut-nyebutnya, tapi melanjutkan perjuangan dan amalnya kepada semua umara, ulama, walaupun tidak disebutkan satu persatu ya Bapak ya. Mohon maaf, semoga semuanya tetap merasa dihormati, di dalam dirinya ada kehormatan nur ilahi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur ini tidak sempurna kecuali dengan berselawat kepada zat yang paling sempurna dari makhluknya, An-Nur Az-Zati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nur Az-Zati wa Sirr As-Sari fi Jamil Asma'i wa Sifat. Karena beliau ngajak bahsul masail asasiyah, umatiyah, wasatiyah itu ya, watoniyah ya. Watoniyah ya isinya, nanti wasatiyah isinya. Kita bicara asas. Asas yang membuat kita lintas suku, beda kampung, beda ayah, beda ibu, bahkan mungkin beda ajaran, beda kajian, tapi kita mau berkumpul. Asasnya satu. Asasnya adalah cara pandang Allah kepada qalbu. Di qalbu itu ada satu asas namanya al-iman. Dan iman itu ruhnya apa? Ruhnya tasdik. Tasdik itu ruhnya apa? Ma'rifatul musaddaq. Mengenal yang dipercaya.
Oleh karenanya ijma' ulama ahlus sunnah awwalu wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Maka muncul kalimat awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Jadi awal agama bukan zikir-zikir, bukan sholat, bukan pakai jilbab, bukan pakai gamis, bukan jenggot, bukan kopiah dan serban. Tapi awal agama adalah mengenal yang disembah. Semoga majelis Sultanul Aulia di pulau ini, di kota ini menjadi wasilah media mengantarkan umat kepada asas ini. Dan ini dikalamkan oleh Imam Taifah Syekh Abdul Qadir Jilani Sultan yang bersanad bersilsilah kepada imam ini, yaitu As-Sayyid Asy-Syaikh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Kalau kalimat beliau lebih menarik lagi. Kalau tadi awwaluddin, kalau beliau menyebut bukan awaluddin, bukan awal agama, menyebutnya ibadah tertinggi, awal ibadah, ibadah pertama, bahkan a'lal ibadah. Dia awal tapi tertinggi. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah itu bukan kajian tinggi, itu kajian dasar. Nah, jadi Bapak Ibu mohon diluruskan ya cara berpikirnya. Oh, ngaji ma'rifat nanti aja, jangan begitu mikirnya. Ngaji tasawuf nanti aja, nggak begitu. Ilmu ini diajarkan satu paket oleh Rasulullah SAW bersamaan akidahnya, ibadahnya, termasuk tarbiyah, tauhidnya bersamaan. Sehingga ketika sahabat sholat, mereka sholat langsung tubuhnya bertakbir, kolbunya berzikir. Badannya ruku, badannya sujud, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenalan dengan orang, kenalan pertamanya kenalan sifat, hal atau nama. Apa yang pertama dikenal? Maka untuk mengenal Allah, kenali dulu namanya. Ini baru jumpa, ya, baru tobat udah minta talqin. Tobat dulu baru talqin. Kenapa? Tobat itu dibersihin dulu dirinya, baru ditalqin, baru masuk tuh nur Allah di dalam diri. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, ini saya belum mulai, ini baru mukadimah ini. Karena hatinya sepertinya belum connect semua, kita kirim Fatihatul Nabi Muhammad SAW untuk Syekh Abdul Qadir Jalani Kutub Rabbani, untuk diri kita masing-masing. Ala hadinnya wa likulli salihah. Al-Fatihah. Ya. Kalau kita bahas iman, karena ini asasiyah ya. Ini basic orang ibadah, orang berthariqah, bertasawuf, enggak punya basic ini, batal ibadahnya, percuma berthariqahnya. Yaitu iman. Iman tadi isinya tasdik, tasdik isinya mengenal yang ditasdikkan. Maka beliau berkalam di sini ya. Iman itu terbagi 3 jenis di kitab Mukhtasar Ihya. Tolong dihafalkan ya. Maknanya bukan lafaznya. 1. Iman tahqiqi. Apa istilahnya? Atau disebut iman hakikat. Iman sebenar iman. Kalau di adat di Minangkabau kita nyebutnya adat sebenar adat. Iman sebenar iman. Apa iman sebenar iman? Ketika seorang hamba
kolbunya mengenal siapa yang menguasai kolbunya. Bahwa yang menguasai dirinya betul-betul zat yang maha berkuasa, penuh kasih sayang. Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang menguasai kolbu kita atau Allah? Nah, pengakuan yang menguasai aku adalah Allah, itu tasdik hakiki. Nah, kalau di kitab apa kalimatnya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahu, iman tahqiqi itu ayyan tawya qalbuka ala taslim walau khalafaka jami'u ahlil alam. Iman tahqiqi itu ketika hatimu mantap mengenal yang disembah, walaupun seluruh alam berselisih paham denganmu. Udah begitu belum kalau punya paham? Seluruh orang di Tanjung Pinang ini bilang sesat, tapi kita tahu kalau dia benar karena dia bawa ilmu ma'rifatullah. Karena orang menyerang dia, menyesatkan dia, Bapak Ibu ikut kata orang atau ikut pengetahuan diri kita tentang orang itu? Yang mana? Yang mana? Nanti Bapak kalau ikut kata orang tetap dipakai. Kalau kiai itu ya, kalau ikut kata jamaah nanti tetap diundang. Oke. Jadi kalau masalah kiai guru ngaji itu sama kayak artis. Takut nggak diundang lagi. Nah, sama aja. Nah, penyakitnya di situ ya. Jadi banyaklah ustadz, guru ngaji, pendakwah dulu mengaji kepada seorang syekh tuan guru, lalu memusuhi seorang guru atau meninggalkan gurunya. Bahkan ketika guru dizalimi dia diam. Kenapa? Dia takut juga dimusuhi seperti gurunya dimusuhi. Padahal ilmu yang dia peroleh diambil dari gurunya. Inilah asal muasal asas nama Siddiq pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab kepadanya? Abu Bakar, menurutmu kalau ada orang berangkat malam ini ke Al-Quds terus balik paginya, kamu percaya nggak? Oh, nggak mungkin. Kata Abu Jahal, Abu Lahab nih, wah masuk nih bola nih, gol nih, kejebak nih Abu Bakar. Abu Bakar, kamu tahu nggak? Yang begitu tuh sahabatmu, namanya Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Oh, kalau Sayyidina Muhammad yang berkalam, belum engkau cerita aku sudah percaya. Walaupun semua penduduk Mekah nggak percaya, Sayyidina Abu Bakar percaya. Kalau mau belajar asas tasdik itu ilmunya. Ini lain dengan fanatik. Fanatik itu nanti nomor 3. Jadi ada iman tahqiqi, ada iman istidlali. Imam istidlali ini nanya mana dalilnya, mana buktinya. Dalil ini terbagi juga. Ada dalil syar'i, mana dalil Quran sunnahnya. Kalau sekarang nggak laku kalau buka kitab kuning kiai, orang nanyanya hadis nomor berapa. Itu pertanyaan bidah zaman now itu. Nggak pernah zaman dulu. Kitab-kitab kita nggak ada nomornya kok. Quran surat berapa nomor
berapa. Akhirnya hari ini banyak ustadz penghafal nomor, bukan penghafal ayat. Benar ya? Dan itu satu hal yang memprihatinkan. Itu dalil syariat. Kalau dalil kedua, dalil hukum adi, hukum alam. Oh, mana kesaktian dia? Nanyanya kesaktian. Jadi banyaklah jamaah itu suka cari kesaktian. Saya kalau diundang haul, orang cerita haul kesaktian, kita lawan itu. Nggak mau kita. Kesaktian sang kiai yang dihaulkan bukan itu, tapi ilmu dia. Cuma kita ingetin begitu nggak mau. Kita buka kajian kitab. Oh jangan, itu kitabnya ketinggian. Yang jangan buka. Kita buka kitab-kitab biasa aja. Bilang aja ente nggak paham ya nggak. Jangan kasih tahu orang buka kitab itu kitabnya ketinggian. Itu kejadian di mana-mana. Ya. Ada yang minta dalil akli. Isinya bab tentang mengisbat, menetapkan wujudnya ada atau tiada secara akal. Itu orang lebih oke, biasanya ilmuwan, orang-orang berpendidikan. Ya. Ada nggak pernah dengar dia sekolah tinggi, tapi percayaannya sama khurafat? Udah dengar? Sekolahnya tinggi, tapi dalam bab rohani dia salah dalil. Dalilnya dalil hukum keramat. Itu kekeliruan banyak orang. Kalau orang berimannya pakai dalil ini yang paling steril, dalil akal. Baru masuk ke dalil syariat. Baru masuk ke dalil hukum keramat tadi, hukum adat tadi. Kok mulai dari akal bukan syariat? Orang sebelum baca syariat, akalnya main nggak? Akalnya main? Cara memahami syariat pakai akal atau pakai dengkul? Hukum akli. Oleh karenanya Imam As-Sanusi mengatakan hukum akli dulu baru hukum syar'i. Ini bukan Mu'tazilah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru kalau orang langsung ke hukum syar'i, inilah yang terjadi hari ini. Orang baru hijrah, baru tobat, menyalahkan kiai karena dalil yang dia dapat dalam dalil syara' berbeda faham dengan kiai. Contohnya sarung kiai di bawah mata kaki, jenggot kiai kurang panjang. Apalagi kiai, saya prototin satu-satu nih. Ini contoh. Karena tidak masuk pakai dalil akli dulu. Akal itu muqaddimah masuk kepada syariat. Kalau orang tidak berakal, dia dapat hukum syariatnya. Bedanya kita tidak membenturkan akal dengan syariat karena akal itu bukanlah sumber dalil, tapi alat memahami dalil. Itu bedanya Ahlus Sunnah sama Mu'tazilah. Dan yang ketiga, ini perbedaannya. Kalau orang pakai akal, nggak masuk akal, dia tinggal gurunya. Kalau orang pakai dalil syariat, kalau dalilnya nggak di-upgrade, dia pecah kajian nama gurunya. Ya. Ada dalil ketiga, dalil taklid. Ngikut-ngikut, disinilah fanatik muncul. Dan memberantaskan fanatik hanya satu, ngaji kitab, ngaji pakai akal, ngaji pakai syariat. Contoh. Dikira sudah jadi wali nih, ya. Ngaji ma'rifatullah dapat pemahaman, bukan kesadaran. Ana sirrul insan wa fi sirri ana, ya. Aku sir insan, dalam sir aku adalah begitu. Ana sirullah wa fi sirri ana. Apa pemahaman yang keliru karena taklid kepada guru yang tidak paham. Kata si guru yang tidak paham ini, dan dia taklid kepada orang ini.
Insan itu ada sirnya, dalam sirnya ada Allah. Kalau Allah sudah di dalam, ngapain lagi sembahyang? Nih contoh, dia taklid kepada cara berpikir ini. Saya mau tanya, setinggi-tinggi guru Anda bermakrifat yang tidak sembahyang itu, adakah makom dia lebih tinggi dari makom Syekh Abdul Qadir Jilani? Kalau ada, oke, kita lanjutin. Adakah makom dia lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW? Ada yang lebih tinggi? Nabi Muhammad udah jumpa Allah setiap dia mau. Kapanpun dia mau, dia jumpa Allah. Itu Sayyidina Muhammad SAW masih sholat kan? Jadi gak usah pakai dalil aneh-aneh. Masih sholat? Terus tuan guru yang itu kok gak sholat? Mungkin Nabi Muhammadnya beda sama kita. Karena ada ajaran begini, Muhammad yang mana katanya? Muhammad yang di Madinah itu bukan. Itu kekeliruan bahasa Melayu lama dipakai di Melayu sekarang. Contoh, Allah yang mana? Gak begitu cara memahaminya. Allah yang Rahman apa yang Rahim? Emang Allah Rahman Rahim lain? Yang Rahman kan dia juga, yang Rahim kan dia juga. Muhammad Nabiullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Abdullah, dia juga kok. Cuma bajunya yang diganti. Ya toh? Yang Muhammad Nurullah, dia juga yang Muhammad Nabiullah, dia juga yang Muhammad Rasulullah, dia juga yang Muhammad Nurullah. Makanya beliau punya nama juga Al-Awwal Al-Akhir, sebagaimana Allah menyebut dirinya Huwal Awwal Wal Akhir. Awal makhluk Sayyidina Muhammad, akhir makhluk beliau juga. Awal makhluk Nur Muhammad, akhir Rasul yang diutus Muhammad bin Abdullah. Dulu namanya Muhammad Nurullah, sekarang namanya Muhammad Rasulullah. Saya mau tanya nih, Nabi Muhammad masih Rasul nggak? Masih Nabi nggak? Ketika tubuhnya belum lahir, Nabi Adam sudah sholawat. Itu syariat Nabi Adam. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu syariat yang turun di zaman itu, bahwa siapa yang berzahir Nur Muhammad pada wajahnya, maka malaikat sujud kepadanya. Itu sebabnya Nabi Adam dapat menjawab semua pertanyaan, karena ada Nur Muhammad di kepalanya, nur ilmu. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana madiatul ilm, akulah sumber ilmu, kota ilmu. Berarti ilmu Sayyidina Adam dari siapa? Ilmu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir ini ditunjukkan oleh Allah. Posisi dia waktu Nabi ada dulu, waktu di Madinah, waktu di Mekah sudah ada belum? Dikasih unjuk, cuma saya nggak boleh cerita, nanti dibilang khurafat. Kenapa beliau mengatakan semua wali di bawah telapak kakiku? Itu beliau sudah dikasih unjuk. Ya, cuma ini bab rahasia ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang bertarekat, orang berahlus sunnah, orang beragama, agama apapun, tarekat apapun, pasti tiga itu aja. Ada yang betul-betul iman hakikat, ada yang imam berdalil, ada yang iman taklid, dan yang sempurna iman hakikat. Iman hakikat nih kalau bahasa kasarnya gini, apa buktinya teh tarik itu enak? Minum langsung, zauk langsung. Apa buktinya madu itu enak? Langsung diminum. Kalau seluruh orang Pulau Bintan ini, Tanjung Pinang ini mengatakan madu nggak enak, Kiai, tapi Pak Kiai sudah minum madu, sudah merasakan madu manis, Pak Kiai pasti melawan semua orang di Pulau Bintan ini, benar nggak? Saya nggak ikut kalian, aku sudah rasa ini barang. Itu iman hakikat, iman tahqiqi. Kalau imam pakai dalil,
Dia belum tahu rasanya, dia cuma mandang-mandang aja. Ini rasa air mineral, ini rasa air teh tarik. Kalau ini rasanya mirip aqua, kalau ini rasanya mirip teh apa kalau teh tarik itu? Mirip adni lah gitu ya. Jadi dia memiripkan dengan sesuatu, kita sebut kias. Jadi orang kalau imamnya iman dalil, dia belum mencicipi manisnya iman, dia baru menteorikan iman. Makanya kawan-kawan saya peneliti-peneliti di kampus, kita ajak, bro, dokter, profesor, jangan hanya meneliti tasawuf, ikutlah mencicipi, memakan, merasakan, mengkonsumsi rasa bertasawuf. Jangan hanya meneliti Tuhan, tapi rasakanlah bagaimana rasanya bertuhan. Gimana Bapak Ibu? Sudah terasa belum manisnya iman? Kita tutup kajian kita dengan satu kalimat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau benar nih Bapak Ibu sudah berimannya iman hakikatnya, ini kita uji ya. Apa kata Nabi SAW? Lam yazuk ta'mal iman. Hadis Sahih Bukhari. Tidak yazuk, tidak zauk. Jadi zauk itu bukan bahasa kita, itu bahasa Rasulullah. Maka kalau orang bilang zauk ngaji zauk ketinggian kamu, enggak. Itu bab awal pertama kedua yang ada di kitab Sahih Bukhari kok. Lam yazuk ta'mal iman. Tidak merasakan nikmatnya iman. Siapa? Orang yang tidak meridhai apapun yang Allah mau. Maka ridho, cinta, ikhlas itu 3. Ya, ridho, cinta, ikhlas. Saya buka satu aja karena panas ya. Tapi ini nggak tahu panjang atau pendek nih Kiai. Ridho itu menafikan, meniadakan, meleburkan, memfanakan kehendak kita pada kehendak Allah. Udah nyambung belum? Punya kehendak nggak? Punya kemauan nggak? Punya keinginan? Kalau orang awam ingin rezeki banyak, tapi Allah kasihnya sedikit. Kalau orang belajar tarekat ingin jadi wali, ingin merasakan getaran-getaran zikir, ingin mukasyafah, tapi Allah nggak kasih. Dia protes nggak? Kalau ibu-ibu ini maunya suaminya ngelihat dia aja, tapi suami ngelihat yang lain. Gimana Bu? Terima nggak? Kalau nggak lebur kehendaknya dalam kehendak Allah, maunya dalam maunya Allah, orang ini akan setiap hari sengsara, setiap hari nestapa, sedih. Makanya ciri wali Allah itu wala yahzanun, tidak pernah sedih. La khaufun alaihim, ya, tidak pernah gelisah. Suaminya mau keluar, mau kemana, masalah rezeki bagaimana, walahum yahzanun, nggak pernah larut dalam sedih. Kenapa? Karena kehendak dirinya sudah dilebur pada kehendak Allah. Ini bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu menyalahkan Allah atas perbuatan diri. Kalau ini tidak, melebur salah benar, nggak ada salah, nggak ada benar di situ. Ini bab cara memandang. Ini muqaddimah orang berguru ke Syekh Abdul Qadir Jilani, ini masuk babnya. Kalau nggak belum disebut qadiri yang hakiki, baru qadiri-qadirian. Nanti ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani di hari kiamat, kamu qadiriyah? Lah enggak, kamu cuma ngamalin zikir-zikir doang. Cuma hitung-hitungan angka. Itu bukan thariqahku.
Thariqah beliau apa? Tidak ada kemauan kita dalam kemauan Allah. Dalilnya wa ma tasya'una illa Allah. Tiadalah engkau berkehendak dalam kehendak Allah. Saya mau tanya nih, pantas nggak kita punya kemauan yang berbeda dengan kemauan Allah? Pantas nggak? Pantas nggak? Nggak pantas ya? Ini bumi siapa? Inna ardallahil wasi'ah. Ini bumi Allah, dan Allah katakan ini bumiku luas. Kenapa pikiran kalian sempit? Bumi Allah luas, tapi orang bilang hidup susah. Sampai ada tagline kemarin apa? Kabur aja dulu. Itu orang nggak beres tuh otaknya tuh. Mohon maaf, ngerusak otak dia, ngerusak orang-orang, nggak cinta negeri dia, nggak hubul waton, nggak ada watoniah dia tuh orang. Kalau dia nggak kepake ilmunya di sini, gimana mau dipakai di luar negeri? Kalau orang itu nggak bisa hidup di kampung sendiri, gimana dia akan menjadi orang yang sejati di luar negeri? Paling dia menjual harga dirinya kalau keluar. Makanya kita, walaupun banyak juga undangan-undangan keluar negeri, kita lebih senang dalam negeri, Kiai. Alhamdulillah. Di dalam negeri kita nikmati kebebasan berbicara, bahkan dihadiri oleh pejabat-pejabatnya. Kalau di sebelah nggak begitu, Pak. Kita dicurigain terus kalau ngomong itu. Intol di mana-mana, ya. Kalau di sini kita ngomong ke Mabes Polri, kita ngomong ke TNI, kita ngomong Pak Jenderal, kami begini ini juga berjuang untuk negeri ini. Kami ini pejuang juga. Kalau Anda berjuang untuk mengamankan zahirnya negeri, kami berjuang mengamankan batinnya negeri. Itu yang disebut orang pasak-pasak bumi itu dipegang oleh mursyid-mursyid. Jangan sembarangan mencurigai para guru-guru ngaji. Betul banyak yang berpakaian guru ngaji, bikin rusuh ada. Tapi kalian kan sekolah, gak bisa bedain mana hak, mana yang batil. Mana yang memanfaatkan baju agama, mana yang ahli agama beneran, kan bisa. Maka saya kasih tahu, kami gak usah diintilin aja. Alhamdulillah sebagian mereka mendengar. Kita diintilin, bukan diintelin lagi. Alhamdulillahirabbil. Maka saya merasakan nikmat sekali berdakwah di negeri kita. Bebas. Itu kalau di satu negara, kita kalau mau ceramah nih, udah beda pulau, beda negeri, beda provinsi, harus izin tauliah dulu kita. Alhamdulillah saya nggak perlu buat tauliah, Pak. Ya mungkin untuk penjagaan negeri oke lah. Itu berlebihan. Akhirnya ustadz-ustadz takut kepada pemerintah. Kalau raja-raja agama sudah takut kepada raja dunia, gimana dia mau ngasih nasihat? Nah, inilah kalam dari kakek guru beliau. Apa kata beliau nih? Kakek guru beliau namanya Iswah Ahmadani, punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini, dia makomnya di sisi raja lebih tinggi dari gurunya sendiri. Tapi secara hakikat wallahu alam, Abu Ali Al-Farmadi kalau dia hadir di rapat istana atau di majelis maulid, tempat duduk raja itu langsung rajanya berdiri, tempat duduk raja yang duduk Abu Ali Al-Farmadi, kakek guru beliau. Kalau gurunya Abu Ali Al-Farmadi, raja duduk di sampingnya ada Perdana Menteri. Perdana Menterinya suruh minggir. Itu Khorqani, Abu Hasan Khorqani datang, duduklah di situ. Jadi Abu Hasan Khorqani menemani raja. Kalau Abu Ali Al-Farmadi, kakek guru siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani, itu dia lebih tinggi dari raja itu. Takut Raja Ahmad ya. Takut Raja Ahmad. Ya. Alhamdulillah kita dididik guru-guru supaya nggak ada orang takut kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya
insya Allah. Maka kita nggak perlu menghujat, nggak perlu membenci, karena itu sumber ketakutan. Orang musuhan ke siapa-siapa pasti banyak musuh. Maka Bapak Ibu, supaya mendapatkan manisnya iman, habiskan kehendak kita, katakan, ya Allah, apapun maumu hari ini, pagi ini, malam ini, tahun ini, di dalam hidupku ini, aku terima, aku ridho. Itu bab apa? Bab ridho. Dibacalah, raditu billahi, ya Allah, aku terima apapun maumu, walaupun berbeda dengan mauku. Coba sama-sama dibaca. Raditu billahi rabbah, ya Allah, aku terima, aku ridha, aku pasrah, apapun mau engkau, apapun kehendak engkau, itulah kehendak. Bangun pagi, baca 3 kali dengan makna itu. Siap-siap berbahagia setiap hari. Sore pulang kerja, mau masuk waktu malam, baca itu. Mau tidur, baca itu. Berapa kali bacanya? 3 kali. Saya pastikan orang begitu hidupnya nggak pernah dia mengeluh. Apapun pekerjaannya, apapun status sosialnya, apapun makomnya, walaupun dia murid, dia sudah mursyid untuk dirinya. Walaupun udah mursyid tapi nggak ridho, dia baru murid. Ya. Maka mereka disebut murad. Jadi murid itu merasa punya kehendak. Kalau sudah fana disebut murad. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Ghunyah, jika murid sudah lebur kehendaknya, yang berkehendak dia sadar hanyalah Allah, murad, Allah kasihlah dia gelar, Allah kasihlah dia nama. Itulah nama-nama Sultanul Aulia, Kutub Rabbani, Ghaus Madani. Itu gelar-gelar yang Allah kasih kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau baca Fatihah Bapak Ibu, itu cara ila hadratinya. Ila hadratil kutub Rabbani wal Ghaus Samadani Sultanil Auliya'i Sayyidina Syekh Abi Muhammad Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Itu Fatihahnya langsung sampai ke ruhnya. Tapi kalau Bapak ngancam mengatakan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, itu mungkin Jilani yang lain. Mungkin Jilani yang sama jelatan. Sudah dapat meaningnya? Nah, siapa yang merasakan ridho tadi, nikmat dalam dirinya, orang rusuh di negeri, orang risau di negeri, orang sedih, orang ngapain, dia di hatinya tetap lapang. Ternyata itulah makna ayat Quran, bumi ku luas, bumi kolbu hambaku pasti luas. Nggak pernah panik, nggak pernah kemudian merasa gelisah. Kita nggak tahu setahun 2 tahun ini terjadi ada bencana apa di alam semesta. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Cukup katakan apapun yang terjadi, ya Allah, semua maumu aku terima. Ya, semoga ini bermanfaat. Allah Ta'ala beri kita syafaat, berjumpa Sayyidina Muhammad, diizinkan mendapatkan jannatul ru'yat, memandang kepada zatullah, sifatullah, nurullah, Allahu ahad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, doa lagi. Mari kita tutup dengan doa. Ila hadrati ruhil arwah abir ruh Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad Nurillah. Al-Fatihah. ولجميع عباد الله الصالحين والأولياء العارفين خصوصا سيدنا الشيخ الكتب الرباني الغوث المداني
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Syazili, wa Sayyidi Syekh Muhammad Bahaidin Shah Naqsyabandi, wa Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi, wa Sayyidi Syekh Abdullah Syatari, wa Sayyidi Syekh Al-Kushashi wal-Qurani, wa Sayyidi Syekh Muhammad Karim Samani, wa Sayyidi Syekh Ahmad Sirhindi Al-Faruqi An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi, wa Sayyidi Syekh Maulana Khalid Al-Baghdadi Al-Naqsyabandi. Al-Fatihah. Sama-sama baca syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ya Allah. Terimalah persaksianku, terimalah syahadatku, terimalah ikrarku. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dicinta, tiada yang berhak dituju kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah persaksianku bahwa kekasih Engkau Sayyidina Muhammad adalah Rasul Engkau, hamba Engkau, Nabi Engkau, dan jadikan kami ya Allah betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad kutubil asma'i was sifat. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كتب الموجودات. اللهم بحق سيدنا محمد فافتح قلوبنا واشرح صدورنا لمراقبتك ولمشاهدتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنك لا فاعل إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، ولا موجود بحق إلا أنت. اللهم يا الله يا مقلب القلوب، يا من بيده قلوبنا وأرواحنا، املأ قلوبنا بنور معرفتك. Ya Allah, yang menguasai jiwa kami, yang menguasai kalbu kami, jangan biarkan kalbu kami berubah ya Allah, kecuali berubah bertambah kenal kepada Engkau, bertambah kenal nama-nama dan sifat Engkau, kenal nama ada yang punya nama, kenal sifat dan siapa yang disifati, kenal Engkau yang maha berhak disembah. Allahumma ya Allah, berikan kami rezeki yang zahir dengan kenikmatan yang memudahkan kami menyembah Engkau. Beri kami rezeki yang batin, ilmu, ma'rifat, mengenal Engkau dan kekasih Engkau. Dan ya Allah, jangan putuskan nikmat ini. Jangan jadikan ia istidraj ya Allah. Jangan jadikan dia pemberian yang membuat kami lalai. Jadikan semua pemberian ini menambah kami ingat kepada Engkau. Ya Allah, Engkau maha tahu semua aib kami. Engkau maha tahu semua masa lalu kami. Engkau maha tahu semua noda hitam mulai dari ujung rambut kami, ubun-ubun kami sampai kepada kaki kami. Engkau maha tahu semua maksiat kami. Engkau maha tahu semua busuknya hati kami. Engkau maha tahu iri dengki di hati kami. Engkau maha tahu ya Allah, kami pernah mengkhianati Engkau di suatu masa dahulu dan nanti. Ya Allah, baik dahulu, sekarang dan nanti. Mohon ampuni semua dosa kami. Mohon tutupi semua aib kami. Allahumma ufirna bimaghfiratik wa zayyilna bijamalika wa jalalik wasturri auratina ya Allah binuri habibikal Mustafa Muhammadin. Allahumma ya Allah, tutupilah semua aib kami dengan keindahan nama-Mu. Tiadalah yang ditutupi dengan keindahan-Mu kecuali dia menjadi indah. Ya Allah, janganlah Engkau pandang lagi kami adalah pemaksiat. Janganlah Engkau pandang kami pengkhianat. Pandanglah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang sejati. Hamba sebenar-benar hamba. Hamba yang benar-benar hina. Hamba yang awalnya tiada, merasa tiada, dan akhirnya tiada jua.
kecuali hanya kudrat dan iradat Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi kami ya Allah, pasangan kami, keluarga kami, guru-guru kami, jamaah kami semua yang hadir malam ini, sore ini, siang ini, bi barakati Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك جماعة sama-sama يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات جبريل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.